Nah, berarti muatan negatifnya kemana? Muatan negatifnya dia turun. Kita lihat. Nah, di situ muatan negatifnya akan turun. Nah, turun lagi muatan negatif. Nah, lama-lama turun tuh. Fokus ke sini. Kita lihat muatan negatifnya akan turun lagi. Nah, karena apa turun? Ini loh, yang dekatin ini muatannya negatif. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Selamat datang lagi di sini. Kita kali ini akan membahas tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik merupakan ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Di sini kalau kita lihat contohnya ada benda bermuatan Hi didekatkan dengan benda bermuatan listrik Hi besar. Yang satu jaraknya sekian R1, yang satu jaraknya R2. Nah, jadi gini penjelasannya. Jika kita lihat antara R1 dan R2, nah ini beda ya, ada dua gambar ya, gambar A sama gambar B. Gambar A R1, gambar B R2. Ketika jaraknya R1 sama ketika jaraknya R2 itu lebih pendek yang mana? Yang R1 kan? Nah, ketika jaraknya lebih pendek yang R1, maka medan listrik atau muatan listrik di sekitar muatan, gimana ini? Daerah di sekitar muatan itu tadi akan lebih besar. Nah, jadi kalau R1 lebih besar daripada R2, nah R1 lebih besar daripada R2 untuk muatan listriknya. Kenapa R1 lebih besar daripada R2? Karena jarak R1 itu lebih kecil, nah, lebih pendek. Ketika jaraknya lebih pendek, medan listriknya akan lebih kuat daripada ketika R2 karena jaraknya terlalu jauh. Semakin panjang suatu benda atau semakin jauh benda tersebut, maka medan listriknya akan semakin kecil pula. Kemudian kita pelajari tentang garis-garis gaya listrik. Nah, daerah di sekitar listrik tadi atau medan listrik itu tadi digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Garis-garis ini ternyata tidak sembarangan. Ada panah yang menunjukkan. Nah, ketika muatannya positif, panahnya itu keluar ya. Nah, kita lihat panahnya itu keluar. Harus keluar, semua keluar, pokoknya keluar. Tapi ketika muatannya negatif, maka dia akan masuk. Nah, kita lihat masuk semua. Nah, masuk. Jadi gambarnya itu nggak harus lurus gitu, boleh juga nggak harus teratur. Nah, boleh juga tidak beratur. Nah, pokoknya kalau negatif dia masuk atau menuju ke muatan. Tapi ketika positif dia keluar atau meninggalkan muatan. Lalu bagaimana ketika dua muatan didekatkan, baik itu yang berlainan jenis maupun yang sejenis? Jika berlawanan jenis, kita ingat tadi bahwa ketika muatannya positif, garis-garis medan listriknya dia keluar. Nah, ini keluar ya, keluarnya kemana toh emang? Keluarnya itu menuju ke negatif. Makanya ketika bertemu dengan negatif, nah positifnya itu mengarah ke negatif. Ketika yang di sini keluarnya berapa? 5 atau 1 2 3 4 5, dia masuknya sini juga harus 5. 3 4 5. Ini sama. Tapi ketika satu atau jenisnya sama, seperti positif sama positif, maka dia gimana? Dia akan keluar. Nah, keluar. Yang satunya gimana? Yang satunya juga keluar. Nah, nanti saling keluar.
Tapi ketika negatif-negatif, nah seperti gambar yang bawah itu, dia akan masuk. Nah, muatan satunya gimana? Yang negatif juga masuk, sama-sama masuk. Nah, jumlahnya berapa? Nah, bisa disesuaikan. Sama halnya ketika bentuknya beda, nggak usah bingung ketika ada gambar, wah gambarnya beda. Nah, poinnya di situ bahwa ketika muatannya positif, garis-garis gaya listriknya itu keluar. Tapi ketika muatannya negatif, garis-garis gaya listriknya itu masuk. Nah, ini kan dia positif. Yang satunya negatif, maka akan meninggalkan positif dan menuju ke negatif. Kemudian ada induksi listrik. Nah, induksi listrik itu didekati tapi tidak bersentuhan. Nah, ketika suatu benda didekati, maka apa yang terjadi? Akan terjadi induksi. Nah, seperti ini. Tadinya benda itu netral. Nah, positif, negatif, nah, netral. Karena satu. Ketika didekati dengan benda lain, yang bermuatan positif, di sini contohnya positif, maka yang tadinya sudah gini bentuknya teratur, maka akan mengkutub atau berkubu-kubuan. Nah, jadi ketika positif di sini, maka yang dekat mendekati itu yang negatif akan mendekati. Tapi yang positif gimana? Dia akan menjauh ke pinggir semua. Beda ketika bendanya masih satu saja. Itulah ketika induksi. Nah, bagaimana memberi muatan listrik negatif pada benda dengan induksi? Nah, dapat dilihat di situ bahwa ketika benda positif didekatkan dengan benda netral, maka benda yang tadinya netral itu akan mengalami pengkutupan. Nah, sehingga ada positif sendiri dan negatif sendiri mendekati ke benda yang kita dekatkan tadi, mendekati ke yang positif. Nah, dia kan mendekati kan. Nah, lalu kita groundkan, bumikan. Nah, bumi itu banyak mengandung muatan. Makanya ini ground ya, gambar gini biasanya maknanya itu ground. Nah, di situ bahwa benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Nah, dia akan bermuatan negatif. Lah, kenapa kok bermuatan negatif? Karena diinduksi dengan benda yang muatannya positif. Nah, ketika bendanya tadi netral, diinduksi sama muatannya positif, maka akan negatif yang ngumpul di sini negatif, ya kan? Nah, ngumpul negatif. Berbeda dengan ketika benda yang didekatan itu negatif, maka positif. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana memberi? Nah, ini sama, benda yang bermuatan positif. Sama, konsepnya sama. Nah, ingat, yang bisa berpindah itu hanyalah elektron atau muatan negatif. Berarti ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan terjadi pengkutupan muatan positif. Nah, muatan positif banyak sekali toh. Nah, dekat. Lalu muatan negatifnya kemana? Muatan negatifnya karena ditemu dengan muatan negatif, dia akan menjauh. Menjauhnya kemana? Ke bumi. Nah, dia menjauh ke bumi. Sehingga yang tinggal di situ hanyalah muatan positif karena dia didekati dengan muatan negatif. Kemudian bagaimana memberi muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan? Nah, di sini kita gunakan cara disentuhkan. Nah, sentuhkan gimana berarti? Kita sentuhkan. Nah, ini disentuhkan. Nanti muatan negatifnya, disentuhkan dengan benda netral. Nah, maka benda netral ketika disentuhkan dengan muatan negatif, maka benda akan menjadi bermuatan negatif juga. Nah, bedanya gitu ya. Jadi kalau disentuhkan dengan benda negatif akan
menjadi negatif juga, sesuai dengan benda yang kita sentuhkan. Jadi kalau ini negatif disentuhkan tadinya netral, bendanya akan menjadi negatif. Karena apa? Karena yang disentuhkan itu bendanya awalnya negatif. Kemudian kita bahas tentang elektroskop. Nah, elektroskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Bentuk dari elektroskop itu ada kepala elektroskop di bagian atasnya, kemudian di bawah ada konduktor, dan paling bawah itu ada daun elektroskop. Nah, elektroskop itu terwadahi oleh kaca. Nah, itu. Bagaimana prinsip atau kerjanya elektroskop itu? Nah, setelah kita tahu bagian-bagiannya, jadi elektroskop itu dapat membuka dan menutup daunnya. Kapan daunnya membuka dan kapan daunnya menutup. Nah, daun ini ternyata ada dua kaki. Nah, istilahnya, ketika sama-sama positif, maka kakinya akan membuka. Tapi ketika yang satu positif, yang satu negatif, berarti akan akan menutup. Menutup. Ketika sama akan membuka, baik itu positif-positif maupun negatif-negatif. Tapi ketika berlainan jenis muatannya, dia akan menutup. Nah, bisa dilakukan percobaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita lihat di sini. Ini ilustrasinya. Nah, bagaimana benda netral didekatkan, ya kan? Nah, benda netral didekatkan, ini netral ya, benda netral didekatkan, maka daun elektroskop tidak akan membuka atau tetap menguncup. Kenapa seperti ini? Karena yang didekatkan itu benda netral. Ketika benda netral didekatkan, yang ada di kepala elektroskop itu juga netral, dan turun itu masih netral. Bagaimana ketika yang didekatkan itu bukan benda netral, tapi benda bermuatan negatif, seperti ada yang gambar 2 ini? Maka ketika yang didekatkan benda bermuatan negatif, maka di kepala elektroskop itu adanya apa? Adanya muatan positif. Nah, berarti muatan negatifnya kemana? Muatan negatifnya dia turun. Kita lihat. Nah, di situ muatan negatifnya akan turun. Nah, turun lagi muatan negatif. Nah, lama-lama turun tuh. Fokus ke sini, kita lihat muatan negatifnya akan turun lagi. Nah, karena apa turun? Ini loh, yang dekatin ini muatannya negatif. Nah, bendanya yang mendekati ini negatif, kan nggak mau. Nah, dia turun terus. Nah, kemana turunnya? Ke daun elektroskop. Sampai lama kelamaan daun elektroskop akan bermuatan sama negatif semua, sehingga daun elektroskop akan membuka.